Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Mahmudah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah online dan menyaksikan video saya pada kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Krisna Latul Afado, seorang mahasiswa dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum saya menjelaskan materi saya pada kali ini, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang kita hafal, tetapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kita menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, pasti dan tentu didasari oleh ilmu dan cara menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh seorang filsuf, yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf murid Plato yang pemikirannya dianggap sebagai peletak sendi-sendi dasar rasionalitas pemikiran Barat. Hasil karyanya sangat mengagumkan sekali. Data-data kuno mencatat terdapat 170 buku yang telah ditulis oleh Aristoteles. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang siapa itu Aristoteles, bagaimana metode berpikirnya, bagaimana pemikiran-pemikirannya, apa saja karya-karyanya, dan bagaimana filsafat pada masa Aristoteles. Berikut biografi Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagiria, semenanjung Kalkidike, Thracia atau Balkan, pada tahun 384 sebelum Masehi, dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi, di usianya ke-63. Ayahnya adalah seorang dokter dari Raja Makedonia Amyntas II. Sampai usia 18 tahun, ia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya tersebut. Pada usia 17 tahun, Aristoteles datang ke Athena belajar di Akademia Plato. Aristoteles menetap di Athena selama 20 tahun, sampai tak lama Plato meninggal dunia. Dari pengaruh ayahnya, Aristoteles menaruh minat pada bidang biologi dan juga pengetahuan praktis. Sedangkan di bawah asuhan Plato, Aristoteles menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia. Di Makedonia, Aristoteles menjadi guru dari anak seorang raja yang kemudian akan terkenal sebagai The Great Alexander atau Alexander yang Agung. Aristoteles mendidik Alexander selama beberapa tahun. Setelah Alexander naik tahta, Aristoteles kembali ke Athena dan di sana ia mendirikan akademia yang bernama Lyceum. Aristoteles akan berada di Athena selama 12 tahun. Suatu masa yang berbarengan dengan karir penaklukan militer Alexander. Meski Alexander tidak meminta nasihat Aristoteles, tetapi Alexander berbaik hati menyediakan dana untuk bekas gurunya itu untuk melakukan penyelidikan. Pemikiran Aristoteles banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang-orang Barat di abad pencerahan. Dalam pemikirannya, Aristoteles menegaskan ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode berpikir Aristoteles, yaitu rasional deduktif. Dalam rasional deduktif,
dua pernyataan atau premis yang benar, dibuatlah konklusi yang mengandung kedua premis tersebut, yang kemudian menghasilkan pernyataan ketiga berupa kesimpulan. Hal inilah yang disebut silogisme. Silogisme adalah pondasi penting dalam logika yang merupakan salah satu cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji keabsahan cara berpikir manusia. Sedangkan logika adalah pernyataan yang sebelum dinyatakan terlebih dahulu ditimbang kebenarannya di dalam pikiran untuk kemudian diungkapkan dengan bahasa dan dinyatakan melalui kata. Contoh dari metode rasional deduktif adalah dua pernyataan atau premis. Setiap manusia akan mati, sebut premis mayor. Sokrates adalah manusia, sebut premis minor. Maka didapat kesimpulan bahwa Sokrates pasti akan mati. Metode yang kedua yaitu empiris induktif. Empiris induktif adalah metode yang berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek tertentu yang ingin diketahui. Metode ini bersifat partikular. Induksi bersifat partikular yang nanti akan digunakan sebagai basis untuk berabstraksi, menyusun pernyataan-pernyataan yang berlaku universal. Metode ini menggunakan pengamatan indrawi sebagai basis untuk mencapai pengamatan yang sempurna. Pemikiran-pemikiran Aristoteles. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika Aristoteles berpusat pada persoalan barang atau materi dan bentuk. Barang atau materi dalam pengertian Aristoteles berbeda dengan pendapat umum tentang materi. Barang adalah materi yang tidak mempunyai bangun, substansi belaka yang menjadi pokok segala-galanya, sedangkan bentuk adalah bangunan. Barang atau materi tidak mempunyai sifat yang tertentu, karena tiap-tiap penentuan kualitatif menunjukkan bentuknya. Marmer misalnya, bukanlah benda, melainkan materi untuk memperoleh bentuk tertentu seperti tonggak marmer, patung marmer, meja marmer, dan sebagainya. Barang atau materi adalah sesuatu yang dapat mempunyai bentuk ini dan itu. Barang atau materi hanya kemungkinan atau potensia. Bentuk adalah pelaksanaan dari kemungkinan itu, aktualita. Hal yang umum terlaksana dalam hal yang khusus dengan bentuk pikiran seperti itu. Aristoteles dapat memecahkan masalah yang pokok dalam filsafat teoretika Yunani, yaitu memikirkan adanya sesuatu sehingga dari adanya dapat diterangkan proses menjadi dan terjadi. Yang kedua yaitu etika. Etika Aristoteles pada dasarnya serupa dengan etika Sokrates dan Plato. Tujuannya adalah untuk mencapai eudaimonia, kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi dalam kehidupan. Hanya saja, ia memahaminya secara realis dan sederhana. Ia menekankan kepada kebaikan yang tercapai oleh manusia sesuai dengan jenisnya seperti laki-laki atau perempuan, derajatnya, kedudukannya, atau pekerjaannya. Pemikiran Aristoteles tentang etika. Pada karyanya Nicomacheanetik, Aristoteles mengungkapkan kalau etika itu mengacu pada upaya manusia untuk mendapatkan kebaikan terbaik yang dapat mereka bangun. Intinya, semua manusia akan berusaha keras untuk mencapai kebahagiaannya. Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan adalah aktivitas jiwa yang paling mulia. Ia memiliki pandangan bahwa hal yang mendasar membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal budi. Manusia menggunakan akalnya untuk mencapai kebahagiaan yang akan menghasilkan nilai-nilai moral dan intelektual. Di dalam karyanya itu, dia juga menjelaskan bahwa nilai moral terlihat dalam pilihan manusia untuk bertindak dengan sengaja sebagai bagian dari kehidupan yang mereka jalani. Tindakan setiap manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya,
kebaikan dan ketidakbaikannya. Konsep etika Aristoteles lebih ditekankan pada konsep kebahagiaan hidup, sehingga ia mengkaji bagaimana menuju kebahagiaan. Ketika ditanyai bagaimana manusia mencapai kebahagiaan, Aristoteles akan menjawab dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya. Murid Plato ini berpendapat ada 3 bentuk kebahagiaan. Pertama, hidup senang dan nikmat. Kedua, menjadi warga negara yang baik. Dan ketiga, menjadi seorang filsuf. Bagi Aristoteles, kebahagiaan itu dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari melalui pola hidup yang realistis. Misalkan, harus selalu berani dalam mengambil keputusan, tetapi tidak boleh gegabah. Berbagi rezeki dengan orang, tetapi tidak boros. Selanjutnya yaitu negara. Manusia adalah zoopolitikon, makhluk sosial. Ia tidak dapat berdiri sendiri. Tujuan negara adalah mencapai keselamatan untuk semua penduduknya, memperoleh barang yang tertinggi, yaitu kebahagiaan. Keadilan adalah unsur negara yang esensial untuk mencapai kebahagiaan. Negara merupakan gabungan keluarga sehingga membentuk sebuah kelompok besar. Kebahagiaan di dalam negara akan tercapai bila tercapainya kebahagiaan individu. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara. Karena manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan hidupnya. Tujuan akhir bernegara adalah untuk mencapai kebahagiaan tiap individu. Bentuk pemerintahan menurut Aristoteles diklasifikasikan ke dalam 2 hal, yaitu jumlah orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahan, dan setiap apa sifat dan tujuan pemerintahan tersebut. Bentuk pemerintahannya diantaranya monarki, di mana pemerintahan dikuasai oleh satu orang dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Yang kedua, tirani, di mana pemerintahan dikuasai satu orang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, aristokrasi, di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang yang mempunyai kepandaian dan harta dengan tujuan untuk kepentingan umum. Yang keempat, oligarki, di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk kepentingan kelompok tersebut. Yang kelima, politeia, di mana pemerintahan dikuasai oleh rakyat dengan tujuan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu demokrasi, di mana pemerintahan dipegang oleh rakyat untuk tujuan kepentingan seluruh rakyat. Di antara semua bentuk pemerintahan itu, Aristoteles beranggapan kalau bentuk yang ideal adalah gabungan dari demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka dapatlah ia anggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya meliputi bidang-bidang yang sangat beragam sekali, seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam, logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Filsafat ilmu pada masa Aristoteles. Filsafat ilmu adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu logika, retorika, etika ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Pembagian filsafat menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu logika atau silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan
tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari pelajaran logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif, inductive thinking. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme, yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru, yang tepat dari kedua benaran yang telah ada. Selanjutnya yaitu filosofia theoretica. Pada filosofia teoretika ada fisika, matematika, dan metafisika. Fisika yaitu tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya. Matematika yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Sedangkan metafisika yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Fisika yaitu tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya. Kosmos terdiri dari dua wilayah yang sifatnya berbeda. Wilayah sublunar di bawah bulan, maksudnya adalah bumi, dan wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, api, udara, tanah, dan air. Sedangkan selain bumi, hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu ether. Penggerak pertama adalah yang tidak digerakkan. Salah satu pemikirannya adalah tentang gerak, di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis, karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak, di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak, yang kemudian disebut dengan theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Matematika yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Analisis diperlukan untuk membangun aksioma-aksioma yang terdapat di dalam matematika. Metafisika yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia idea Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan ide dan kenyataan lahir. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tak dapat dipisahkan. Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi, maka bentuk adalah bangunnya. Sebagai contoh pada pandangan Plato, jiwa tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang adikodrati, berasal dari dunia ide. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. Jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Disadari Aristoteles bahwa tubuh bisa mati oleh sebab itu, maka jiwanya juga ikut mati. Filosofia praktika atau tentang hidup kesusilaan. Etika, kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi, kesusilaan dalam hidup kekeluargaan, dan politika, kesusilaan dalam hidup bernegara. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia.
Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas, tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan. Manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya, memiliki nafsu yang bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual. Namun permasalahannya, pengejaran nafsu yang dapat diartikan kenikmatan, kebanggaan, prestasi, tujuan, atau kekuasaan sering tidak terkontrol yang dikarenakan faktor keserakahan manusia juga. Menurut Aristoteles, manusia pada awalnya selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan dapat merubah sikap seorang manusia. Sebagai murid Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajarannya diterima mentah-mentah. Ajarannya dikupas secara praktis. Pengupasan juga dilakukan secara logis dan sistematis berdasarkan metode induksi atas penyelidikan ilmiah dan perbandingan sistem yang ada. Aristoteles mengklasifikasikan sistem-sistem politik seperti ini. Monarki atau kerajaan diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani. Aristokrasi diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki, memperkaya sekelompok orang saja. Politi diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja dapat menjadi demokrasi. Filosofia poetika atau aktiva atau pencipta. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetik. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan yang mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni atau sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetik. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang diarahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dorongan normatif. Dan dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Banyak teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan. Di abad pencerahan, karya-karya Aristoteles menjadi sebuah karya yang dapat dibilang sangat otoritatif, karena karya-karyanya yang luas itu kemudian dianggap sebagai peletak sendi-sendi dasar dari pemikiran peradaban Barat hingga saat ini. Karyanya itu diantaranya adalah Etika Nikomacheia, karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles. Etika
Etika Nikomakia adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles. Ke-10 buku yang menjadi etika ini didasarkan pada catatan-catatan dari kuliahnya di Lisio dan dipersunting atau dipersembahkan kepada anak lelaki Aristoteles, yaitu Nikomakus. Etika Nikomakia memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku bajik dan mengembangkan watak yang bajik. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah-langkah terbaik yang perlu diambil. Aristoteles berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan hidup dan bahwa usaha mencapai eudaimonia bila dipahami dengan tepat akan menghasilkan perilaku yang bajik. Selanjutnya yaitu metafisika. Adalah salah satu karya utama dari Aristoteles yang merupakan salah satu buku yang paling awal dalam topik metafisika yang merupakan cabang filsafat. Buku ini awalnya banyak dipelajari para cendekiawan dari dunia Islam, termasuk Ibnu Rus, yang menulis 3 jilid tafsir mengenai buku ini. Buku ini sempat hilang dari dunia barat sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. Sejak karya Ibnu Rus diterjemahkan oleh Michael Scott, para pemikir Eropa bisa membaca buku ini secara tidak langsung, tetapi hasilnya tidak ideal karena merupakan terjemahan dari terjemahan. Setelah Perang Salib keempat, naskah berbahasa Yunani mulai ditemukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Salah satu karyanya lagi yaitu Politics, merupakan karya Aristoteles di bidang filsafat politik. Menurut Aristoteles, dalam buku ini ia berusaha mengumpulkan konstitusi dan sistem tata negara di berbagai negara dan komunitas, dan mengidentifikasi bagaimana negara yang memiliki pemerintahan yang baik dan tidak baik. Dan selanjutnya yaitu Analitika Posteriora, adalah sebuah karya dari kumpulan tulisan mengenai logika. Buku ini berisi sebagian gagasan Aristoteles mengenai ilmu logika, termasuk cara pembuktian dan cara mengumpulkan ilmu pengetahuan. Baiklah, itu dia materi saya tentang Aristoteles, teman-teman. Dari keluasan pemikiran Aristoteles, kita mendapatkan kesimpulan bahwa betapa pentingnya penalaran menggunakan logika. Sebab dengan logika kita menjadi tahu kalau pernyataan yang hendak kita sampaikan ada baiknya kita timbang terlebih dahulu baik buruknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena setelah menonton video saya pada kali ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.